Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, kali ini kita berdiskusi mengkaji tentang zakat pada masa Rasul dan Khulafaur Rasyidin. Begitu juga pada masa-masa selanjutnya Abbasiyah Umayyah. Sahabat-sahabat semua, jika kita melihat kembali sejarah perjalanan Rasulullah, para sahabat, kita melihat bahwa zakat menjadi sumber utama keuangan negara, baik pada masa Rasul maupun Khulafaur Rasyidin. Nah, karena menjadi utama, kemudian pada saat ini yang berkembang adalah bagaimana mengkolaborasikan pemikiran-pemikiran baru dan pemikiran-pemikiran lama yang bisa memberikan manfaat bagi negara, bagi masyarakat, utamanya mereka yang dikelompokkan sebagai fakir miskin. Sahabat semua, kita sudah menjelaskan dulu macam-macam zakat, kemudian apa saja yang menjadi sumber utama keuangan negara pada kajian-kajian sebelumnya, tayangan-tayangan sebelumnya sudah kami sampaikan. Nah, kali ini kita mengkaji spesifik tentang zakat tapi dari sisi-sisi yang berbeda sebagai bahan kajian menarik dari sejarah untuk menemukan solusi bagi negara, solusi bagi umat, terutama yang berkenaan dengan mal, dengan harta. Nah, sahabat-sahabat semua, jika pada masa Rasul dan masa Khulafaur Rasyidin sudah jelas bahwa sumber utamanya adalah zakat, maka media yang disediakan pada waktu itu, tempat yang disediakan waktu itu, atau lembaga yang dibuat waktu itu adalah namanya Baitul Mal. Berarti dari satu sisi kita melihat bahwa memang kalau ingin maksimal harus terorganisir. Ini satu hal yang kemudian kita bisa ambil. Tidak dilakukan orang per orang. Apakah orang per orang bisa melakukan? Silakan aja, hanya kemaksimalannya itu yang kemudian sulit untuk kita capai. Baitul Mal adalah lembaga atau organisasi yang dibentuk dalam rangka untuk menerima, mengelola, dan menyalurkan zakat tersebut. Jadi memaksimasi zakat adalah dengan cara melembagakan. Nah, itu sahabat-sahabat semua, kalau kita bisa melihat sejarah masa lalu kita, umat Islam, mulai dari masa Rasulullah dan sampai sekarang. Kemudian yang selanjutnya, perubahan dari masa Rasul kemudian berubah ke masanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kita lihat adalah munculnya percikan-percikan konflik, terutama ketika mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Kita tidak akan membahas itunya, tetapi kita ingin melihat bahwa ada juga potensi negatif dari proses kepemimpinan terhadap maksimalnya pendapatan pajak. Entah itu di negara kita, Indonesia gitu, potensi pemilihan kepemimpinan akan mempengaruhi potensi penerimaan zakat. Apalagi kalau pemimpinnya bukan dari kelompoknya. Nah, kita lihat pada masa Abu Bakar As-Siddiq bahwa terjadi penolakan terhadap pembayaran zakat. Kemudian juga terjadi dengan penolakan itu otomatis pendapatan menurun. Ada terjadi pemurtadan,
keluar dari Islam. Ini otomatis juga mengurangi pajak. Kemudian muncul juga nabi palsu. Berarti kalau kita lihat bukan hanya penolakan zakat atau mogok zakat itu yang mampu mengurangi penerimaan negara dari zakat. Kalau kita, karena negaranya bukan negara Islam, berarti kita organisasi itu menjadi menurun dalam hal ini di Baitul Mal penerimaannya, karena ada proses pemurtadan, ada nabi palsu. Jadi selain mogok zakat juga ada aspek yang akan mempengaruhi. Nah, sekarang tentunya berkembang ke sini. Ketika pemimpinnya tidak sesuai dengan keinginan individu atau kelompok tertentu, maka pendapatan dari organisasi yang kita bangun juga ada potensi untuk menurun. Nah, ini jika kita melihat pada masa Abu Bakar. Nah, sahabat-sahabat semua, kali ini memang pola pemilihan langsung itu banyak memunculkan benturan-benturan di masyarakat. Ketika kita melihat pada masa Abu Bakar aja, yang memilih adalah perwakilan dari masing-masing yang memiliki kepentingan. Di situ ada sekte, di situ ada dari kelompok umat Islam, dari kelompok-kelompok lainnya yang ada dalam satu majelis tersebut untuk memilih Khalifah Abu Bakar. Itu pun konfliknya muncul kemudian dan sangat mempengaruhi penerimaan negara. Apalagi dari kita di Indonesia ketika one man one vote ini akan bisa jadi akan menimbulkan potensi menurunnya penerimaan zakat yang disalurkan ke Baitul Mal. Baitul Mal tanda kutip karena di kita sekarang namanya berbeda-beda. Begitu juga barangkali di negara-negara tetangga kita yang penduduknya bisa jadi mayoritas muslim tetapi negaranya negara demokrasi. Jadi lebih kepada lembaganya, penerimaannya akan turun ketika memunculkan pemimpin yang tidak sesuai dengan keinginan individunya atau kelompoknya. Ini adalah bisa jadi akibat dari kelemahan organisasi tersebut atau bagian dari ancaman. Kelemahan itu munculnya dari dalam lembaga itu karena memiliki kelemahan, atau ancaman karena memang perilaku masyarakat, perilaku orang yang kemudian bisa mengantarkan menurunnya pendapatan Baitul Mal dari proses kepemimpinan, pemilihan pemimpin. Nah, itu sahabat-sahabat semua. Jadi proses itu kalau kita melihat dari prosesnya Khalifah Abu Bakar yang kita sudah mengenal, beliau adalah sahabat pertama Rasulullah yang masuk Islam salah satunya. Kemudian beliau juga yang diamanati oleh Rasulullah untuk menggantikan sholat saat beliaunya sakit. Begitu juga yang menemani hijrah. Kemudian beliau juga yang mengawali untuk menghimpun Al-Quran, ijtihad baru beliau, dan banyak-banyak ijtihad lainnya. Orang yang secerdas itu saja, umat yang secerdas itu saja, penolakan terhadap pembayaran zakat muncul, apalagi jika di kepemimpinan kita. Makanya pasti akan muncul juga. Nah, ini kita bisa melihat hal ini dari sejarahnya Khalifah Abu Bakar, dan kemudian berkembang lagi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pada saat ini memang saat-saat kejayaannya Islam, saat-saat ijtihad sangat-sangat berkembang, ya,
sudah kita kaji pada kajian-kajian sebelumnya, luar biasa sahabat Umar. Makanya pada masa Umar bin Khattab ini terlihat bahwa perkembangan Islam dalam hal terobosan-terobosan pemikiran, ijtihad-ijtihad baru sangat banyak. Tetapi tetap saja apa yang kita sampaikan di awal tadi itu, yang kemudian terhadap penolakan terhadap keluarnya umat Islam, konflik yang terjadi itu tetap muncul. Tetapi pada masa Umar konflik relatif kecil, makanya kemudian pendapatan zakatnya pun besar. Nah, stabilitas, nah ini penting buat kita, bahwa stabilitas itu dapat mempengaruhi besar kecilnya pendapatan negara. Jika kita berarti besar kecilnya pendapatan organisasi kita, organisasi yang ada di dalam Baitul Mal. Kalau lembaga zakat, sekarang ada di kita namanya lembaga zakat. Nah, ini sahabat, nilai-nilai stabilitas sepertinya hal yang sederhana ketika diucapkan, tapi ternyata sangat mempengaruhi besar kecilnya pendapatan Baitul Mal. Kita berangkat dari sejarah lagi, bahwa pada masa Umar bin Khattab itu relatif lebih stabil negaranya, makanya kemudian zakatnya juga cukup besar. Begitu selanjutnya. Jadi pada masa kekhalifahan itu kita melihat besar kecilnya pendapatan sebuah negara, sebuah lembaga. Kalau kita sekarang, pendapatan dari zakat sangat dipengaruhi oleh stabilitas yang ada di negara tersebut. Nah, ini kita perlu kaji lebih lanjut, karena kita ini baru melihat dari aspek kesejarahan. Bisa jadi aspek-aspek lain juga berpengaruh. Nah, konflik-konflik yang terjadi di dalam internal umat Islam itu juga dapat mempengaruhi atau menghambat perkembangan pendapatan Baitul Mal dari zakat. Ini berangkat dari sejarah, dari perjalanan Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, begitu. Jadi grafiknya menjadi grafik normal pada masa Rasulullah, kemudian bisa turun lagi, bisa naik lagi, gitu kan. Tergantung memang dari aspek apa kita melihat. Jika sekarang Pak dari aspek persentase, ya tentunya grafiknya tidak grafik normal, gitu kan. Nah, ini kita bisa mengkaji dari aspek mana. Jadi yang penting kita menemukan bahan diskusi baru untuk bisa mengembangkan pengaruh zakat itu, pengaruh pendapatan zakat dari sebuah kondisi masyarakat. Nah, keuangan negara bisa baik bila stabilitas baik. Nah, yang terbaik buat kita sesungguhnya, kita sering sekali berdebat tetapi pada ruang bukan ruang perdebatan. Pada ruang perdebatan kita selalu terdiam. Kita akan bicara jika di ruang tersebut kita menjadi bagian yang bisa didengarkan bicaranya. Padahal sesungguhnya tidak harus begitu. Justru disediakan ruangan perdebatan setelah terjadi kajian-kajian yang menyeluruh, kemudian kita melihat sebuah konsep baru dari hasil ruang perdebatan tersebut, ruang diskusi. Nah, saya tidak membedakan antara perdebatan dengan diskusi, karena yang penting dari proses itu menghasilkan sesuatu yang positif bagi masyarakat. Yang dilarang oleh Tuhan adalah perdebatan yang memunculkan kerusakan. Jika kita mencari kebenaran, maka perdebatan itu akan memberikan manfaat sebagaimana kita berdiskusi. Nah, sekali lagi sahabat-sahabat semua, bahwa konflik internal umat Islam akan menghambat perkembangan penerimaan zakat dari negara Muslim maupun dari lembaga yang didirikan oleh umat Islam di negara-negara
yang tidak berasaskan Islam. Nah, sahabat-sahabat semua, berarti konflik bisa mempengaruhi. Kemudian yang selanjutnya kita melihat bahwa dari aspek kesejarahan harus ada campur tangan negara dalam rangka untuk memaksimalkan zakat ini. Jika di negara Islam, maka khalifah akan mengatur langsung bagaimana zakat bisa maksimal, bagaimana zakat bisa sampai ke masyarakat, dan bagaimana zakat bisa dievaluasi, baik dari sisi penerimaan, pengelolaan, maupun penyalurannya. Namun aspek yang harus kita renungkan juga bahwa aspek SDM yang ada di negara, aspek pengelolaan, aspek administrasi, itu kemudian yang akan menghambat, berliku lebih mengutamakan administrasi yang terukur daripada kemaslahatan. Kemudian untuk menyelamatkan individu dalam organisasi tersebut daripada membantu masyarakat, ini akan menjadi kendala. Ini persoalan PR buat kita. Jadi kalau di desa ada yang terkena musibah, ada yang tidak makan, kita harus lapor dulu ke pengurus zakat wakaf di levelan kelurahan. Setelah kelurahan baru ke kecamatan, setelah kecamatan baru ke kabupaten. Setelah dari kabupaten, dari organisasi tersebut baru memerintahkan melalui pengurus di level kecamatan. Nah, ya orangnya sudah mati duluan. Hari ini itu semuanya layanan sudah berbasis digital. Butuh terobosan-terobosan. Karena ini akan menjadi kendala dan kita rasakan betul. Zakat yang sangat mudah kita menyalurkannya lewat pengurus pada RT atau kelurahan kita, sekali one stop service, sekali langkah langsung selesai. Tetapi ketika diserahkan kepada lembaga itu nanti akan berliku, berbelit panjang, Masya Allah. Nah, ini butuh terobosan. Menyalurkannya mudah, tetapi menyalurkan kepada Baitul Mal dalam tanda kutip mudah, ke lembaga mudah, tetapi ketika ada masyarakat yang membutuhkan itu menjadi sangat sulit. Makanya kenapa saya memunculkan manajemen berbasis kemaslahatan itu. Jika ada manajemen by Aslam itu ketika ada yang bertentangan dengan kemaslahatan itu harus diterobos. Nah, ini butuh pemikiran generasi-generasi muda, mahasiswa-mahasiswa muda, mahasiswa pasca muda yang cerdas untuk bagaimana ketika menyalurkan ke lembaga mudah, tetapi ketika lembaga menyalurkan ke masyarakat juga mudah, tidak butuh waktu yang lama untuk menyalurkan kepada para mustahik yang berhak untuk menerimanya. Yang terjadi hari ini memang di satu sisi kita memiliki kelebihan lewat organisasi dan kita mencontoh pada masa Rasulullah untuk menyalurkan zakat kita ke lembaga atau ke negara. Namun ketika di lingkungan terkecil kita, mungkin di dasawisma kita, mungkin di RT kita, mungkin di kelurahan kita masih terkendala dengan prosedur untuk menyalurkannya kepada mustahik. Tantangan untuk cendekiawan muda, mahasiswa S1, S2, S3 adalah bagaimana mencari pola yang paling sederhana, pola yang lebih sederhana daripada seorang yang memiliki kewajiban seseorang membayar zakat. Ketika kita akan menyalurkan kan cukup kita punya uang kemudian langsung diberikan. Ada enggak? Coba cari pola menyalurkan kepada mustahik
yang lebih mudah atau minimal setara dengan mudahnya kita menyalurkan zakat kepada lembaga atau kepada negara. Ini adalah tugas kita semua untuk menemukan konsep yang ilmiah tetapi juga aplikatif, mudah oleh masyarakat untuk diakses, dan kita sebagai umat merasa bangga telah menyalurkan zakatnya, karena kita bangga juga terhadap prosedur yang ada, prosedur yang mudah diakses oleh masyarakat, oleh para mustahik, dan akuntabel. Luar biasa sahabat-sahabat semua, jika kita temukan konsepnya, dan konsepnya itu juga bisa dilaksanakan. Jadi tidak ada jarak antara konsep yang dibuat dengan pelaksanaannya. Konsepnya bagus, pelaksanaannya bagus, evaluasinya juga bagus. Selamat berdiskusi, semoga memberi kemanfaatan maksimal kepada kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dikelompokkan kepada orang-orang yang mencari ilmu, yang berjihad di jalan Allah, dan semoga memberikan kemanfaatan dalam tataran konsep, dalam tataran implementasi zakat ini. Sahabat-sahabat semua, ingat bahwa pemerataan keadilan, pemerataan kemakmuran adalah dengan cara membuat konsep yang baik dalam mengelola zakat dan dapat diimplementasikannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.